Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa masih bergabung bersama kami juga Pak Yon Mahmudi, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Pak Yon, kalau bicara soal bagaimana dampak atau lebih luasnya dalam jangka waktu dekat, efek dari bagaimana UAS ini di Natuna, ada kebijakan Natuna dari Singapura. Baru-baru ini dari dakwaan atau mungkin dari deportasi UAS ini, Singapura dinilai langgar resolusi PBB tentang anti-Islamophobia. Nah, ini udah berdampak begitu Pak Yun. Apakah ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini? Ya, tentu kemudian ada upaya-upaya ya untuk meminta penjelasan secara komprehensif ya kenapa figur UAS tidak bisa masuk ke Singapura ya. Kalau di dalam pandangan di Indonesia sendiri sebenarnya ya pandangan-pandangan pro kontra itu biasa. Tetapi di Singapura yang memang sangat sensitif, sangat ketat ya di dalam hal mengatur rakyatnya dan ini menjadi suatu persoalan. Nah, bisa saja kemudian itu ya diajukan ya bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi memang banyak aturan-aturan yang dibuat yang membatasi pergerakan orang itu ya membatasi hak-hak individu ya. Tapi sejauh mana kemudian apa alasan yang disampaikan oleh otoritas Singapura itu sudah firm sesuai dengan apa kepentingan prinsip mereka ya tentu nanti juga bisa dijelaskan. Dalam waktu jangka pendek memang ini akan sedikit ya menimbulkan polemik juga di Indonesia. Tapi tentu ya kita juga perlu untuk melihat bagaimana kebijakan Singapura secara umum ya berkaitan dengan isu ini. Oke, baik. Pak Yon, ini bicara soal syariat Islam yang bagaimana ini dibuat PBB untuk bisa menekan adanya radikalisme yang berkembang di beberapa negara. Nah, ini sudah bisa masuk ke ranah inikah dan apakah Indonesia bisa protes terkait hal ini? Ya, memang ada berkaitan dengan resolusi Islamophobia. Ya, apakah kemudian prinsip-prinsip yang digunakan oleh Singapura masuk dalam bagian apa Islamophobia atau tidak? Tentu perlu diuji. Apakah di situ ada unsur-unsur diskriminasi ya terhadap apa figur-figur atau ulama dari kalangan Muslim? Tapi tentu kebijakan itu menjadi umum karena juga figur-figur yang dari agama lain kalau itu bermasalah ternyata juga mendapatkan perlakuan yang sama. Nah ini tentu juga harus dilihat apakah masuk ya, unsur itu atau tidak. Yang pasti ya Singapura punya alasan tersendiri ya untuk kemudian menolak dan tidak. Ya, mudah-mudahan sih bisa kemudian diselesaikan secara baik ya. Baik, beberapa tokoh yang menjadi checklist beberapa negara yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke negara-negaranya ini, apakah memang ada indikasi atau pandangan tertentu dari negara-negara tetangga terkait adanya isu radikalisme? Ya, apa yang dianggap ekstrim oleh Singapura kadang berbeda jauh dengan di Indonesia. Sebagai contoh ya, pandangan seorang mufti dari Zimbabwe ya, Ismail Meng yang mengatakan bahwa Muslim tidak diperbolehkan mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya kepada agama yang lain. Nah itu oleh Singapura dianggap pandangan yang ekstrim yang itu bisa mengganggu hubungan komunitas antar agama di Singapura. Sementara kalau di Indonesia pandangan itu ya ditoleransi saja begitu ya, tidak memaksakan atau kalau memang tidak setuju ya tidak perlu diikuti. Nah ini masuk di dalam ranah aturan di Singapura. Nah ini pandangan semacam itu tentu kemudian tolak ukurnya agak berbeda ini antara Singapura dan di Indonesia, termasuk juga Baik. menyangkut ungkapan atau statement yang bisa saja biasa di Indonesia tapi tidak biasa di Singapura. Baik, Pak Yon, terakhir berkaca dari kasus UAS, ada pesan tidak untuk tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia agar tidak terulang lagi? Ya, sekarang ini kan era digital ya, semua apa statement kita terrekod ya, baik itu yang inklusif untuk agama secara apa private ya sering kemudian terekspos keluar. Nah ini kan menjadi persoalan. Ya memang ya harus kemudian tokoh agama ya berhati-hati di dalam mengkomunikasi pesan-pesannya kepada masyarakat.
agar kemudian menghindari ya isu-isu yang membawa polemik atau dampak perbedaan pandangan yang tajam, karena setiap negara ternyata punya aturan sendiri, dan dalam hal ini Singapura ternyata sangat keras ya di dalam hal melihat kaitan dengan pandangan-pandangan yang berbeda di masyarakat dan dianggap berpotensi bisa memecah atau membelah komunitas mereka yang memang sangat kecil ya dibandingkan dengan Indonesia. Baik, dan kita harus menghormati ya Pak Yon ya tentang bagaimana negara-negara ini mempunyai aturan dan syarat-syarat sendiri begitu untuk bisa menerima Ya, siapapun memang ya, yang salah masuk ke satunya. dalam negaranya. Baik, Ya, terima ya. kasih Pak Yon Mahmudi, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.